Waalaikumsalam, Ibu, monggo silakan masuk, silakan duduk. Izin saya untuk menutup pintu dan menutup sampiran terlebih dahulu. Iya. Menutup pintu, menutup sampiran. Baik, perkenalkan terlebih dahulu, saya Bidan Dinda, petugas pada sore hari ini dengan Ibu siapa? Ibu Silvi. Ya, Ibu Silvi, ada yang bisa saya bantu? Ini Bu mau konsultasi Konsultasi tentang apa, Ibu? tentang infertilitas Bu. Oh, infertilitas. Iya. Sebelumnya apakah Ibunya sudah mendengar tentang infertilitas itu apa? Belum sih Bu. Belum. Baik sih, saya akan menjelaskan secara detail ya Ibu. Yang pertama, ada pengertian dari infertilitas itu apa. Ya, ada dua, yaitu yang pertama ada primer dan sekunder. Infertilitas primer itu adalah pasangan suami istri yang belum mampu atau belum mempunyai anak setelah 1 tahun berhubungan seksual sebanyak 2 sampai 3 kali tanpa menggunakan alat kontrasepsi apapun. Lalu ada sekunder. Sekunder itu pasangan suami istri yang sudah mempunyai anak sebelumnya, tetapi saat ini itu belum mampu untuk mendapatkan anak lagi setelah 1 tahun berhubungan seksual sebanyak 2 sampai 3 kali tanpa menggunakan alat kontrasepsi apapun. Lalu yang kedua ada penyebab dari infertilitas itu. Penyebabnya itu ada dua. Yang pertama ada baik dari wanita maupun laki-laki. Dari wanitanya itu gangguan hormonal, ada masalah dari tuba falopi, masalah dari uterus, berat badan, stres, dan juga IMS atau infeksi menular seksual. Lalu dari laki-lakinya itu ada gangguan spermatogenesis, lalu ada obstruksi penyumbatan tubulus seminiferus, dan ketidakmampuan koitus dan ejakulasi, dan pemakaian celana dalam yang ketat. Lalu ada diagnosis. Dari infertilitas itu apa? Diagnosisnya ada tiga. Yang pertama ada anamnesa, lalu yang kedua pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan laboratorium. Dari anamnesanya itu bisa dijelaskan dari berapa lama usia pertama haid, berapa lama haid, dan apakah ada gangguan reproduksi, lalu ada riwayat operasi, riwayat keguguran, riwayat kontrasepsi, dan juga usia perkawinan dan usia suami istri. Lalu yang kedua ada pemeriksaan fisik, yaitu meliputi tinggi badan, berat badan, pemeriksaan jantung, paru, perut, dan juga ada gangguan reproduksi. Lalu ada pemeriksaan laboratorium, yaitu antara lain ada dari istrinya itu diperiksa deteksi ovulasinya, ada masalah atau tidak. Lalu ada pemeriksaan tuba falopi dan pemeriksaan uterus atau rahim. Lalu pada istri suaminya itu bisa dilakukan analisa semen. Lalu ada syarat-syarat. Syarat-syaratnya itu ada tiga. Yang pertama, istri usia 20-30 tahun diperiksa setelah berusaha untuk mendapatkan anak selama 12 bulan. Lalu yang kedua, istri usia 31-35 tahun diperiksa pada kesempatan pertama si pasangan itu datang ke dokter. Lalu yang ketiga ada istri usia 36-40 tahun hanya dilakukan pemeriksaan infertil yang belum mendapatkan anak pada perkawinan ini. Lalu ada masa subur. Masa suburnya itu bisa diketahui dari berapa setiap bulannya itu haidnya itu normal atau tidak. Normalnya itu 28 hari. Jadi masa suburnya itu di hari ke-11 sampai ke hari 17. Lalu ada asupan gizinya. Asupan gizinya itu bisa mengkonsumsi makan-makanan yang mengandung gizi yang seimbang seperti sayur-sayuran, buah-buahan, lalu mengkonsumsi makanan yang mengandung zinc untuk kesuburan seperti kacang-kacangan, keju, daging sapi, ikan laut, dan juga ayam. Lalu hindari rokok, obat terlarang, dan juga alkohol. Lalu ada waktu senggama yang tepat, yaitu pada masa subur, pada pagi hari saat kondisi itu fisik itu masih bugar, lalu berhubungan seksual secara teratur sebanyak 2-3 kali seminggu. Lalu ada penanganannya itu ada yang pertama bisa memberian itu vitamin antioksidan, lalu dilakukannya operasi laparoskopi, lalu dilakukannya bayi tabung, dan juga olahraga secara teratur, makan makanan yang bergizi, diet, dan juga hindari alkohol, narkoba, dan juga merokok. Lalu ada pengelolaan secara psikologisnya itu, yang pertama mendekatkan diri kepada Allah, yang kedua berhubungan baik dengan pasangan, yang ketiga yaitu relaksasi dan juga konseling. Sampai di sini penjelasannya paling sudah jelas.
terima kasih atas kunjungannya. Apabila ibunya ada bantuan atau butuh apa-apa atau konseling lagi, bisa datang lagi ke praktek saya di sini ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Selamat sore. Selamat sore Bu, terima Ya. kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.